Pak Erwin selaku Wakil Keluarga, yang kami hormati Bapak Wahyu Mijaya, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Pemprov Jabar, yang kami hormati Bapak Direktur Infomed, yang kami hormati teman-teman media semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan siang hari ini kami menyampaikan update terakhir mengenai fasilitasi repatriasi jenazah almarhum Emeril Khan Mumtaz. Sesuai arahan Bapak Presiden dan Menteri Luar Negeri, maka KBRI Bern dan Kementerian Luar Negeri terus berusaha membantu semaksimal mungkin. Dari pada saat pencarian sampai ke pemulangan jenazah ke tanah air. Ibu Menlu terus melakukan komunikasi dengan Dubes RI Bern dan tim serta mengkoordinasikan tim yang ada di Jakarta. Dari waktu ke waktu, Ibu Menlu juga terus melakukan komunikasi dengan Bapak Gubernur Ridwan Kamil. Sejak jenazah almarhum Ananda Eril ditemukan pada tanggal 8 Juni yang lalu, langkah-langkah repatriasi yang dilakukan KBRI Bern antara lain adalah pengurusan keputusan pengadilan Kanton Bern untuk izin serah terima jenazah. Lalu kemudian melakukan pengurusan death certificate dengan otoritas setempat, melakukan penerbitan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh KBRI Bern, lalu melakukan pemulasaraan jenazah sesuai dengan syariat Islam, dan kemudian melakukan pemetian jenazah sesuai dengan standar penerbangan. Kemlu di Jakarta juga telah mengadakan rapat koordinasi kemarin dengan berbagai macam instansi yang terkait untuk memastikan kelancaran ketibaan jenazah di tanah air. Jenazah Ananda Eril akan diterbangkan dalam satu flight dengan Bapak Ridwan Kamil beserta keluarga. Saat ini, informasi yang kami dapat dari KBRI Bern, Bapak Ridwan Kamil didampingi pejabat KBRI Bern telah berada di Zurich Airport dan direncanakan akan take off pada pukul 10:10 waktu setempat atau pukul 15:10 waktu Indonesia Barat. Bapak Ridwan Kamil dan jenazah direncanakan akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada hari Minggu, tanggal 12 Juni tahun 2022 pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, jenazah akan langsung dibawa ke Bandung melalui jalan darat. Kita doakan bersama kiranya proses kepulangan jenazah Ananda Eril dapat berlangsung lancar hingga nanti proses pemakaman. Sekali lagi, atas nama Kementerian Luar Negeri, duka cita kami yang mendalam. Selanjutnya kami mengundang kepada wakil keluarga dan juga Pemprov untuk dapat menjelaskan mengenai prosesi di Bandung hingga nanti proses pemakaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Erwin Muniruzaman sebagai perwakilan dari pihak keluarga untuk menyampaikan informasinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dalam kesempatan ini, perkenankan saya, Erwin Muniruzaman, mewakili keluarga besar Ridwan Kamil dan Ibu Atalia, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden, kepada Ibu Menteri Luar Negeri, beserta jajarannya, terutama juga kepada Duta Besar kita di Swiss, Bapak Mulyaman Haddad, serta seluruh pihak yang sudah membantu untuk kelancaran proses sampai dengan saat ini. Untuk rencana, sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Yuda, itu direncanakan rombongan dari Swiss akan tiba di tanah air itu hari Minggu sore. Selanjutnya, setelah selesai proses pengurusan jenazah di bandara, rombongan akan langsung bertolak ke Bandung, ke kediaman resmi Pak Ridwan Kamil di Gedung Pakuan di Bandung. Jadi direncanakan, diperkirakan kehadiran di Bandung itu akan tiba malam hari. Pada saat tiba akan ada acara keluarga
inti setibanya di Gedung Pakuan diperkirakan sekitar jam 10 atau jam 11. Nah, setelah itu bagi warga publik yang ingin mendoakan langsung bertakziah itu dipersilahkan di Gedung Pakuan, nanti akan diatur oleh tim kami di Pemprov Jabar untuk pengaturan. Selanjutnya esok keesokan hari di hari Senin itu kami akan berangkat ke lokasi pemakaman keluarga yang berada di Cimaung, Kabupaten Bandung. Untuk acara pemakaman, mengingat keterbatasan situasi dan kondisi di lokasi pemakaman, kami memfokuskan untuk khusus acara pemakaman ini utamanya adalah dari pihak keluarga, sehingga kami mohon maaf apabila berkenan untuk yang sudah menyampaikan doa di Pakuan itu tidak perlu ke pemakaman. Namun demikian, selesai acara pemakaman, diperkirakan mungkin selesai sekitar tengah hari, itu warga tetap diizinkan selanjutnya untuk apabila yang akan berdoa atau ziarah kubur itu nanti dipersilahkan setelah selesai keseluruhan rangkaian acara penguburan yang terutama akan dihadiri oleh keluarga. Demikian barangkali yang secara umum dapat saya sampaikan terkait dengan rangkaian dan rencana proses keluarga setibanya jenazah Ananda Eril di tanah air. Demikian saya kembali ke Mas Apung. Terima kasih Pak Erwin Munir Zaman. Terakhir kami persilakan kepada Bapak Wahyu Mijaya, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat, untuk menyampaikan informasinya kepada rekan-rekan media. Ya, baik, terima kasih Mas Apung. Yang saya hormati Pak Direktur, Pak Yuda, kemudian Pak Erwin, kemudian juga rekan-rekan media, terima kasih. Menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Erwin, pada prinsipnya tadi sudah disampaikan, dan menambahkan bahwa perkiraan tiba itu pukul 22, dan kalaupun misalnya ada masyarakat yang berkenan untuk mensalatkan jenazah di Gedung Pakuan, itu akan dibuka pukul 23 sampai dengan pukul 8.00 pagi. Jadi sekali lagi saya ulang, pukul 23 sampai pukul 8.00 pagi hari. Kemudian pukul 9 itu akan diberangkatkan, dan bagi keluarga ataupun yang akan turut serta ke pemakaman itu tidak berangkat dari Pakuan tetapi langsung menuju ke Cimaung, sehingga rangkaian itu tidak terlalu panjang, betul-betul hanya rangkaian inti dari keluarga. Kemudian jarak, mohon maaf, rute yang akan digunakan kira-kira dari Gedung Pakuan ini ke Wastu Kencana, kemudian ke Tol Paster, dari Tol Paster keluar Tol Soroja, kemudian langsung mengarah ke Cimaung. Nah, oleh karena itu mohon berkenan bagi warga yang ada di sekitaran rute tersebut dapat mengantisipasi dan dapat juga menggunakan jalur-jalur alternatif jika terjadi kemacetan-kemacetan. Jadi kami juga mohon maaf jika ada warga yang terdampak dengan rencana pemakaman ini. Kemudian memang dari pihak keluarga menjadwalkan keberangkatan itu pukul 9 karena dipertimbangkan, karena itu hari Senin, kalau misalnya pagi-pagi itu masih ada yang masuk sekolah, kemudian yang akan bekerja berangkat, sehingga kita dari pihak keluarga tidak menjadwalkan keberangkatan itu terlalu pagi, sehingga akan diberangkatkan pukul 9. Mudah-mudahan dengan demikian yang akan sekolah, yang akan bekerja itu tidak terganggu, dan kita akan baru berangkat pukul 9. Selanjutnya
tadi sudah disampaikan bahwa di lokasi pemakaman masih dibuka bagi Bapak Ibu masyarakat atau siapapun yang berkenan untuk ziarah kubur, mendoakan, itu akan dibuka sampai pukul sebelum maghrib, ya, sampai sebelum maghrib, karena perkiraan sekitar 17.45 itu masih diperkenankan untuk ziarah kubur. Kemudian untuk selanjutnya, masyarakat yang kebetulan masih ingin mendoakan dan ziarah kubur masih dibuka di hari Selasa sampai dengan hari Minggu mulai pukul 8 sampai pukul 17. Jadi dari sekali lagi jam 8 sampai pukul 17 mulai hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Jadi kalau misalnya akan yang melakukan ziarah kubur dipersilahkan. Jika ada perubahan-perubahan dari yang disebutkan barusan, kami akan informasikan kemudian. Jadi kalau misalnya ada perubahan-perubahan dari yang informasi tadi, kami mohon maaf kalau misalnya nanti ada beberapa perubahan, tetapi sementara kami informasikan demikian. Kira-kira demikian informasi tambahannya. Terima kasih, Mas Apung. Terima kasih Pak Wahyu Mijaya, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat yang telah menyampaikan informasinya. Dan kini kita memasuki sesi question and answer. Mohon diajukan via chat box, namun sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk via chat box dan saya akan bacakan 3 saja. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan terkait dari 2 media. Yang pertama adalah dari RRI Pro 3 dan akan saya gabungkan dengan dari iNews TV. Untuk pertanyaannya ditujukan kepada Pak Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan WNI. Selama proses rencana pembuangan jenazah, seperti apa dukungan pemerintah Bern dan apakah Pak Mulyaman, Duta Besar RI di Bern, akan ikut serta ke Jakarta? Demikian Pak Yuda, mohon perkenan jawabannya. Mohon izin Pak Yuda masih termute. Mohon dapat mengaktifkan. Yes. Siap. Silakan. Terima kasih Pak Apung. Terima kasih Bu Eno untuk pertanyaannya. Jadi sejak awal dukungan dari otoritas terkait di Swiss sangat besar sekali. Sejak penemuan jenazah tadi sebenarnya kami sampaikan bahwa pihak pengadilan Kanton Bern telah mempercepat proses penetapan keputusan serah terima jenazah, karena memang itu adalah prosedur hukum yang ada di Kanton Bern. Kemudian otoritas tempat juga membantu proses percepatan penerbitan death certificate, yang itu menjadi dasar bagi KBRI Bern untuk menerbitkan surat keterangan kematian. Sebelumnya, sebagaimana kami sampaikan, dukungan untuk pencarian begitu besar. Mulai dari Polis Marine yang ada di Bern, Kepolisian Kanton Bern, dan juga dari Kepala Protokol Kemlu Swiss, yang semuanya membantu melakukan pencarian dan juga fasilitasi bagi pihak keluarga, mulai dari pencarian hingga proses repatriasi ke Indonesia. Nah, untuk pertanyaan terkait apakah Bapak Dubes RI, Pak Mulyaman Hadad hadir, Pak Mulyaman Hadad mendampingi Bapak Ridwan Kamil saat ini di Airport Zurich. Saat ini di Airport Zurich sudah tiba di sana dan sebentar lagi akan take off. Sesuai jadwal, Pak Ridwan Kamil akan take off pukul 10:10 waktu Zurich atau pukul 15:10 waktu Indonesia Barat. Untuk pendampingan sudah ditugaskan pejabat konsuler KBRI Bern untuk mendampingi keluarga dan juga memastikan kelancaran selama penerbangan hingga nanti ke tanah air. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Yuda. Pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Pak Erwin dari Jabar Pos yang bertanya apakah ada batasan buat warga Jawa Barat yang ingin bertakziah. Pak Erwin, mohon perkenan responsnya. Oke, terima kasih Mas Apung. Dari kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa
pada dasarnya tidak ada pembatasan, namun memang perlu diatur supaya dapat berjalan dengan tertib, sehingga memang yang kami atur lebih kepada pengaturan waktu. Jadi memang sebagaimana tadi sudah disampaikan kepada warga yang akan hadir atau berkeinginan untuk menyampaikan doa, salat jenazah, dukungan dan lain sebagainya, itu dipersilahkan setelah jenazah sampai di Pakuan, itu adalah setelah acara keluarga tadi disampaikan, itu perkiraan jam 11 pukul 23 hari Minggu sampai pukul 8 pagi di Gedung Pakuan. Selanjutnya, setelah selesai acara pemakaman, kurang lebih pukul tengah hari, gitu, sekitar jam 12, gitu, setelah selesai pemakaman, maka masyarakat juga dipersilahkan untuk melaksanakan takziah, doa atau ziarah kubur di lokasi pemakaman setelah selesai acara pemakaman. Dan selanjutnya di hari Selasa sampai dengan hari Minggu, itu memang kami juga buka kesempatan untuk bagi yang akan berkesempatan untuk melaksanakan doa atau ziarah kubur di lokasi pemakaman. Jadi memang ini kami atur lebih kepada pengaturan waktunya, karena juga ini juga ada nanti di lahan area pemakaman keluarga. Jadi kita perlu diatur bukan dalam maksud pembatasan, tapi diatur adalah supaya tertib karena memang situasi di lokasi. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait takziah dari warga. Terima kasih Pak Erwin, dan sudah 3 pertanyaan, seperti sudah saya sebutkan di awal bahwa kita hanya bisa mengakomodir 3 pertanyaan, berarti pertanyaan terakhir sudah saya bacakan. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Direktur Perlindungan WNI Bapak Yuda Nugraha, dan juga Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat Bapak Wahyu Mijaya, serta wakil dari pihak keluarga almarhum, yaitu Bapak Erwin Muniruzaman. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir menyampaikan berita ini kepada masyarakat serta turut mendoakan almarhum serta keluarga selama ini. Kita berharap proses repatriasi jenazah almarhum Emeril Khan Mumtaz dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baiklah, acara press briefing kali ini saya akhiri. Dokumentasi press briefing akan saya sampaikan pada kesempatan pertama. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.